Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua yang akan umroh dan akan kembali umroh. Ketika mau mengantri ke Hijr Ismail adalah jangan pergi antri Hijr Ismail sendirian. Karena kenapa? Hijr Ismail adalah memang tempat multazam. Iya, tidak disalahkan lagi, tidak diragukan lagi bahwa Hijr Ismail adalah tempat multazam terkabulnya doa. Tapi ketika kita nekat pergi sendirian untuk antri Hijr Ismail, resikonya adalah nyawa. Kenapa saya berkata demikian? Ini adalah cerita di mana ketika itu kami rombongan jamaah travel yang kami ikuti kala itu ikut antri Hijr Ismail, dan ini adalah kejadian yang saya lihat depan mata kepala saya sendiri, di mana ada seorang wanita jamaah umroh, sepertinya daerah Timur Tengah, kelihatan dari hidungnya mancung dan dia juga nggak ngerti bahasa Indonesia dan dia juga menggunakan bahasa Arab. Itu kelihatan sekali dia bukan orang Indonesia jelasnya. Nah, dia mengantri Hijr Ismail sendirian. Dari awal saya perhatikan posisi dia ketika kami baru masuk antrian, posisi dia itu sudah merapat ke tembok Hijr Ismail. Dia sendiri sudah posisi dekat tembok dan itu masih jam setengah 10 malam, dia sudah di sana. Sementara kami baru masuk jam setengah 10 malam. Dalam proses mengantri itu ada yang di belakang si perempuan tadi yang mundur karena merasa mungkin sudah tidak sanggup karena sudah mengantri lama dan juga belum bisa masuk antrian dan belum bisa masuk ke dalam Hijr Ismailnya. Itu ada yang mundur, tapi ada lagi yang mengantri di belakang. Begitu polanya, ada beberapa yang sampai mundur dan ada yang tetap bertahan walaupun mengantri sampai 1 atau 2 jam atau mungkin ada yang lebih dari itu. Nah, si wanita tadi sudah rapat ke tembok Hijr Ismail. Dia itu sudah mengantri lama sendiri, tidak bawa minum, tidak ada teman. Itu kala itu sudah mengantri kurang lebih kaminya sudah mengantri kurang lebih 1 jam. Dia sudah menunjukkan sikap atau reaksi yang mengarah ke hampir pingsan. Di situ saya melihat bagaimana dia mengibas-ngibaskan udara ke hidung dan ke mulutnya agar dia bisa menafas. Dia menaik nafas itu sudah susah, sudah ibaratnya sudah kayak orang asma naik nafasnya. Dia mau manggil askar untuk dibantu, cuma karena askar melihat dia masih bisa bertahan, tidak terlalu dipedulikan oleh askarnya. Akhirnya dia cuma bisa mengibas-ngibaskan tangan ke area mulut dan hidungnya agar dia bisa bernapas. Kami yang kala itu ada di belakangnya mencoba menanyakan kondisinya, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Tapi dia mengatakan it's okay, artinya dia mengatakan dia nggak apa-apa. Saya waktu itu awalnya saya tawarin minum, dan satu hal yang saya tahu ketika kita menawarin minum sama orang, ketika botol minum itu belum dibuka, artinya kita nggak serius ya, mungkin nggak terlalu niat memberikan minum. Nah, itu kala itu saya menyadarinya karena ketika saya menawarin minum dengan posisi botol belum dibuka, dia menolak. Tapi ketika ada orang Indonesia lain yang menawari dia minum dengan posisi botol sudah dibuka, dia terima. Di situ saya sadar, oh kalau kita mau bantu orang, ya jangan setengah-setengah, tapi bantulah secara full. Artinya ketika kita mau ngasih minum dalam posisi seperti itu, ya dibuka botolnya, langsung diarahkan ke mulutnya. Dan dia terima minum dari jamaah yang juga berasal dari Indonesia itu, dan dia minum beberapa teguk. Karena dia nggak mau minum air yang saya kasih, inisiatif saya kala itu adalah meminjam botol spray yang sudah diisi air zam-zam yang milik teman sesama jamaah travel tour saya waktu itu. Saya pinjam, saya arahkan ke mukanya, saya semprotkan ke semua mukanya, dan saya minta buka matanya, karena disitulah menurut saya ya, karena disitulah kuncinya. Ketika dia masih bisa sadar, matanya masih bisa melek, artinya dia bisa bertahan untuk pengantri Hijr Ismail. Jadi saya minta buka matanya, dua-duanya saya semprot air zam-zam ke dalam matanya langsung, dan di situ dia terlihat sekali agak lega karena sudah masuk air minum, sudah bisa menyegarkan kembali mukanya yang mungkin sudah mengantri berjam-jam. Nah, di situ saya menyadari satu hal, bahwa Hijr Ismail tidak hanya tentang mengenai
tempat multazam terkabulnya doa, tapi di situ adalah tempat di mana kita ketika mengantri adalah proses perjuangan untuk masuk ke sana. Lalu proses di mana kita juga harus mempedulikan orang-orang lain yang juga mengantri di sana. Karena kalau kita cuekkan saja dengan kondisi yang seperti itu, artinya dalam proses kita masuk ke sana ada yang gagal. Nah, di situ saya melihat alhamdulillah kami dipertemukan dengan orang-orang baik, dan kami juga bisa membantu orang-orang yang dalam kondisi yang kurang baik kala itu, sehingga dia yang mungkin bisa saja pingsan kalau tidak ditolong, itu akhirnya tidak jadi pingsan. Ya, walaupun perjuangannya juga cukup melelahkan, tapi balasan yang diberikan Allah itu sungguh luar biasa. Jadi pesan saya adalah jangan pergi antri Hijri Ismail sendirian.